Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, dikelola ya. Pikiran aja harus dikelola ya. Pikiran dan perasaan ada manajemennya ya. Insya Allah ya. Selama ini kan kita sudah belajar, kalau pikiran tuh biasanya kerjanya akal ini. Ya, kalau perasaan itu adalah salah satu kerja dari jantung atau qalb ya. Ini kita sering sekali dan sudah berkali-kali juga kita bahas ya. Nah, kemudian jadi cara mengelola itu ya ada yang luar biasa ternyata lewat kekuatan kata-kata, kekuatan kalimat ya, karena kata-kata dan kalimat ini pesan itu kan akan jalan ya, jalan. Berkali-kali juga bisa cerita bahwa sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia membawa pesan, apa yang diucapkan masuk ke kepala nih, masuk di akal sehingga nanti membentuk sebuah pikiran, kemudian jalan lagi ke sistem saraf, masuk ke qalb ya. Nah, ini. Ya, jadi hari ini yang saya kalau ditanya gimana mengelolanya itu tadi lewat kekuatan kata-kata ya. Dan berkali-kali juga bisa cerita tentang otak emosi ini, yaitu otak mamalia, karena memang dia di intinya otak dan sangat-sangat memberi nuansa pesan memori di dalam otak manusia ya. Jadi ini yang harus kita challenging-nya juga ini adalah ya kita berjuang, berjihad melawan nafsu ini atau emosi ini ya. Walaupun memang emosi harus ada ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan dalam satu video nih, ya, ini bisa juga punya video ya. Jadi otak manusia ada otak besar, otak kecil, kemudian terbelah, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Belahan kiri biasanya yang hitung-hitungan, ya analisa, kanan yang kreativitas warna. Di dalamnya kita lihat banyak banget struktur, tapi ini dibuat sangat sederhana ya. Jadi di dalam itu ada yang kita sering sebut namanya batang otak. Nah, ini otak reptil, ini kalau tegang nih maunya nyerang aja terus atau kabur ya. Nah, ini otak emosi ya. Bayangkannya besar banget otak emosi ya. Masya Allah ya. Dan nanti ke otak ya, ke tubuh manusia ini otak perantaranya itu adalah sistem saraf. Ya, ini adalah sistem saraf utama. Ya, ini yang selalu Bu Isa cerita, ini kayak kabel listrik ini, benar-benar kayak kabel listrik. Ya, jadi apa yang didengar jalan lewat sistem saraf itu, makanya kita diminta dengar yang baik-baik ya. Apa yang dilihat jalan lewat sistem saraf ini, nanti terekam di otak dan tubuh, makanya harus lihat yang baik-baik gitu ya. Nah, ini penting banget. Dan apa yang diucapkan itu juga jalan ya. Makanya kalau ditanya bagaimana mengelola, yaitu tadi ya dengan kata-kata dan juga dengan ya penglihatan dan pendengaran yang kita pilih ya. Baik. Nah, sekarang ini juga bisa cerita bahwa tubuh manusia itu ada badan selulernya dan ada badan bioplasmiknya. Ya, ini banyak banget modul-modul Bu Isa itu bernuansa slide ini ya. Tapi Bu Isa ini sekali ya, tetap semangat berbagi, share tentang badan seluler dan badan bioplasmik, karena jarang sekali orang mau bahas tentang ini badan bioplasmik. Mungkin kalau teman-teman sejawat dokter cerita tentang badan seluler ini sudah banyak ya, tapi badan bioplasmik ini yang jarang sekali, padahal tanpa kita sadar ya di kehidupan kita badan bioplasmik ini yang menarik kita punya ya kehidupan ya. Nah, jadi Bu Isa juga pernah bilang bahwa badan bioplasmik keluar dari titik-titik pembuluh meridian ini di bawah kulit, diproduksi oleh makanan minuman yang dikelola atau di metabolisme di sel tubuh, dan sel tubuh itu triliunan, ada 60 triliun di badan. Ya. Nah, badan ini mengelola makanan minuman menjadi energi untuk badan seluler dan energi juga untuk badan bioplasmik yang berupa gelombang. Nah, kaitannya dengan tadi kekuatan kata-kata tuh maksudnya apa Bu Isa? Ya, jadi kalau apa yang kita ucapkan, ya kata-kata diucapkan, kata-kata yang dilihat, jadi kata-kata bisa dilihat ya, kata-kata yang didengar, kata-kata yang dihidu juga, ya itu nanti masuk di dalam otak kita dulu, nanti diprosesnya di otak, ya. Dan yang luar biasanya, ya kata-kata itu nanti didorong atau kalau bahasa gadget sekarang apa terbroadcast oleh sinyal gelombang dari badan bioplasmik ini kemana, ke alam semesta. Memangnya terjadi apa Bu Isa? Ya,
Hukum ini sudah lama sebetulnya. Orang sering singkat LOA, Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Jadi Allah menciptakan hukum tarik-menarik ya. Jadi saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Nah, karena Allah menciptakan hukum ini, hukum alam semesta salah satunya ya dari semua hukum-hukum atau sunnatullah, maka mengapa orang-orang itu menemukan bahwa oh ternyata pikiran dan perasaan harus dikelola. Kenapa? Ini tadi gelombang tadi itu dia menarik seperti apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ya. Tentunya kita senantiasa berusaha untuk ya berpikiran yang positif dan perasaan positif supaya yang ketarik di diri kita ini di dalam kehidupan kita itu lebih banyak itu gitu. Itulah makanya Islam ajarkan kita untuk dia diminta tidak mengeluh gitu. Bahkan dalam 1 bulan di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk tidak berkata-kata yang buruk, bahkan berperasaan berpikiran yang buruk ya. Berhenti mengeluh di bulan Ramadan, apalagi Ramadan itu kenceng banget. Sinyalnya Ramadan luar biasa, kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya dilatih kita. Jadi kalau setiap ada yang negatif, segera gimana caranya bikin positif. Ada yang negatif, karena tidak menutup kemungkinan memang kita sering muncul hal-hal yang negatif itu. Ya. Nah, jadi sinyal ini keluar dari sini, paling dahsyat itu di daerah jantung, habis itu otak, habis itu seluruh tubuh. Pokoknya dia dahsyat banget. Ya. Dan memang nggak kelihatan. Karena kalau kelihatan repot nanti. Karena banyak sekali gelombang di sekeliling kita, termasuk gelombang Zoom kita ini. Belum lagi provider dari WiFi masing-masing, ya gadget masing-masing, ya sinyal kita. Pokoknya, alhamdulillah nggak usah dilihat. Ini bentuk kegoiban yang nggak usah dilihat, karena kalau dilihat ribet, sungguh mati ribet. Ya Allah. Ya, nah, jadi pada saat kita menebarkan sebuah kebahagiaan, walaupun dengan kata-kata ya Allah hari ini alhamdulillah atau hari ini insya Allah saya bahagia ya Rob, saya bahagia ya Rob, maka bukan hanya jalan di badan bahagia itu terbroadcast keluar dari tubuh. Dan apa yang terjadi nanti? Ditarik apa? Peristiwa yang bahagia. Peristiwa yang bahagia, tarik lagi peristiwa yang bikin bahagia. Tarik lagi peristiwa yang bikin bahagia. Ya. Masya Allah. Nah itulah makanya mengapa dalam Islam itu ya Allah di permulaan hari ya itu ada sholat subuh ya. Namun di Ramadan ada keutamaan lagi di permulaan hari itu ada sahur, ya kan? Situ ada cengkrama antara keluarga, bahagia banget ya. Pokoknya kalau sahur teman-teman bahagia sehari itu insya Allah bahagia tuh, sungguh mati insya Allah. Ya, tapi pasti sahur udah ngedumel dan tidak cepat-cepat dirubah, boys itu sehari bisa narik ngedumelnya ya. Tapi sekali lagi Allah kasih sesi-sesi session yang bikin yang tadi mungkin waktu sahur ngedumel gitu ya, kesel gara-gara susah bangunin anak atau jangankan anak ya bapaknya juga susah dibangunin. Padahal si ibu udah dari jam 2, jam 3 udah gongseng gitu ya. Tapi Allah kasih lagi session apa itu tadi sholat subuh. Ya, karena diharapkan dalam sholat subuh itu kita melakukan doa-doa kebajikan, istighfar terus, makanya cepat berubah tuh langsung tuh, alhamdulillah. Ya. Ini asiknya ya umat Islam dikasih satu ibadah khusus yang dia lakukan kadang tanpa terasa itu ya otomatis merubah yang tadi negatif-negatif jadi positif-positif. Berbahagialah kita, masya Allah. Ya. Jadi kemudian selain tadi ya kata-kata yang keluar ya, ini sinyal ini tuh terutama yang ini nih, doa, niat, prasangka itu keluarnya itu didorong tuh yang di lapisan paling luar, namanya lapisan spiritual. Karena lapisan ini ada anatominya juga. Ya, dia berlapis-lapis. Ada yang mengatakan 4 lapis, ada yang mengatakan 7. Ya. Nah, paling luar namanya gelombang spiritual itu dia langsung keluar kalau pas ya pada saat kita berdoa, berniat dan berprasangka juga dia keluar itu. Ya. Berapa meter tuh Bu Isa? Nah, kalau meteran-meterannya nih ya,
Kalau yang lapisan dalam itu masih bisa dihitung katanya, ya itu sekitar 1 senti dari badan kita, namanya lapisan eterik. Ya. Agak keluar sedikit, ini bisa sekitar 2 meteran, ya namanya lapisan astral, yang melindungi nih bubble kita. Ya, agak luar lagi, ini kalau kita dalam kondisi sehat ya. Kondisi sehat itu cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak ya. Nah, ini kanan kiri depan belakangnya ini bisa 8 meteran, ini namanya kausal. Itu bisa dihitung. Tapi satu gelombang lagi yang namanya spiritual, dia no hertz. Nggak bisa dihitung. Kenapa? Inilah yang pergi ya ke alam semesta, tembus dinding kamar, dinding rumah, dinding orang-orang dan semuanya. Nah, ini keluar pada saat berdoa, berniat, berprasangka. Ya, jadi hati-hati berprasangka. Hanya memang ya, menurut para ahli juga ya, walaupun tidak bisa terukur, mereka melihat bahwa kalau berdoa jauh lebih panjang dibanding berniat, berniat juga lebih panjang dari prasangka. Jadi paling panjang memang lagi berdoa. Kenapa? Karena salah satunya itu karena ada ritual angkat tangan. Tangan ini memperpanjang sinyal. Kalau kita tidak angkat tangan kan misalnya kita mengharapkan sesuatu, kita nggak angkat tangan itu jatuhnya niat. Saya tadi ya waktu diumumkan ya Allah saya niat ya Allah wakafkan untuk Quran Braille. Bahkan tadi saya astagfirullahaladzim waktu itu saya juga sudah ketik, udah ngirim belum ya. Ini juga kelemahannya nih kalau misalnya ngetik dulu baru nanti dikirim tuh suka lupa. Astagfirullahaladzim tuh kemarin sempat hang lah ini e-bankingnya dan sebagainya gitu ya. Afwannya gelombang wakaf nanti coba saya cek lagi nih waktu itu udah nulis. Dikirim nggak ya? Iya Masya Allah. Ya. Nah jadi kalau kita niat itu memang tangan tidak terangkat. Dia niatan itu juga terbawa oleh gelombang ini, cuman tidak sejauh kalau doa. Kalau doa itu lebih dahsyat karena kita angkat tangan. Nggak main-main loh angkat tangan gini. Ya. Ada sahabat-sahabat tanya sama saya, Bu Isya kan sekarang orang banyak banget berdoa di media sosial atau di chattingan doa. Itu kira-kira mujarab nggak? Mujarab. Hanya kalau bisa waktu bilang aminnya tangan juga begini. Jadi waktu ngetik gimana caranya, pokoknya tangannya ada diangkat lah. Amin, tangan juga begini. Jadi kalau cuma amin saja, amin ya Rob, itu jatuhnya cuma niat itu. Karena tangan kita nggak jauh. Jadi bisa selalu tuh mencoba misalnya nih ya ketik itu teman-teman doa ya insya Allah bisa doa sehat walafiat amin ya Rob. Nah, tangannya kalau nggak bisa semuanya satu saja nih telunjuk. Lihat nggak sih? Nah, karena di dalam adab berdoa, angkat tangan itu boleh hanya telunjuk juga. Ini ada beberapa kondisi telunjuk yang diangkat. Jadi begini, jadi ketiknya gini, ya gimana kelihatan nggak sih? Nah, gitu. Amin ya Allah. Ya, karena rugi kalau sudah tahu bahwa doa sama niat itu bedanya diangkat tangan. Rugi kalau kita nggak angkat tangan. Ya, prasangka juga gitu. Cuman prasangka untung sinyalnya pendek-pendek. Ya, cuman itu tadi prasangka ini manusia itu perharinya ya pernah dihitung nih ada ilmuwan ini luar biasa ilmuwan ini namanya juga ilmuwan ya itu aja yang dikerjakan ya itu katanya manusia perharinya sekitar 60.000 kali berprasangka 60.000 kali dan dalam 60.000 kali berprasangka masih lebih banyak yang negatif itu ya. Dalam Islam bagaimana nih prasangka ini diatur sedemikian rupa? Ya, pikiran dan perasaan inilah yang disebut prasangka atau zon. Dan kita tahu persis zon ini terbagi dua, husnuzon dan su'uzon. Ya, prasangka baik dan prasangka buruk. Ya, nah ini. Dan kita juga sudah disampaikan oleh Allah ya ayyuhallazina amanu ya tanifu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa ya. Mana dosa ini banyak sekali, tapi kalau misalnya orang suka mau mengartikan dosa itu banyak kerugiannya. Ya, banyak mudaratnya. Ya, jadi prasangka itu ya banyak kerugiannya gitu. Kenapa? Karena dimasukkan dari tadi tentang sunatullahnya law of attraction. Karena prasangka itu akan narik ke kita. Jadi kita yang rugi. Ya, gitu ya. Kalau prasangkanya ya prasangka yang buruk. Ya. Nah, ini juga kan
Aku sesuai prasangka hambaku. Ya, ini kan hadis qudsi ya. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku, ya Allah. Ya, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Ya Allah, kita kalau diingat Allah, gimana nggak seneng ya? Saya aja diingat Pak Soleh Hidayat, makanya diajak terus di gelombang wakaf aja seneng banget. Karena kita sama-sama manusia ya, Masya Allah. Saya rasanya ya Allah terima kasih gelombang wakaf Pak masih ya ingat saya gitu. Itu apalagi kalau ya yang ingat Allah. Waduh. Dan Allah bilang sama para malaikat itu, lihat itu ya, ada Mbak Arma, ada Bu Arma selalu ikut taklim, ada Bu Betty, ada Bu Wina, ada Mbak Indi, ada wah itu kan enak ya kalau kita disebut-sebut Allah di kumpulan para malaikat. Enak banget, enak banget. Ya, Masya Allah. Ya, ada Bu Ramtinkum, Masya Allah Bu Ramtinkum masih juga mau untuk ikutan misalnya gitu ya. Itu Allah kasih tahu para malaikat. Makanya taklim ini asiknya itu ya. Para malaikat nanti ngomong-ngomongin di kita tuh ya. Kita ngomongin kita gitu ya. Oh itu Mbak Sesi Sarah tuh sering banget loh Mbak Tina. Misalnya gitu ya. Kan asik banget ya, Masya Allah. Ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wazanna fa inna zanna akdzabul hadis. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan, ya Allah. Ini udah dikasih tahu oleh Nabi kita nih, sedusta-dustanya perkataan. Ya. Nah, kemudian diingatkan lagi, janganlah salah seorang di antara kalian mati, melainkan ia harus berhusnuzon pada Allah. Apalagi pandemi ini ya. Pandemi ini ya kalau ada keluarga meninggal, keluarga sakit dan sebagainya, kita harus berhusnuzon. Pasti ada sesuatu yang baik banget itu. Ya, ada teman-teman yang memang disuruh istirahat karena COVID. Ada juga yang dipanggil atau meninggal karena itu tadi tidak tertangani COVID-nya saat itu. Tapi itu semuanya ya kita harus berhusnuzon pada Allah. Ya. Kemudian ada lagi satu hukum di dalam alam semesta ini namanya law of projection. Ya. Nah, kalau LCD proyektor tahu ya, LCD itu merek kali ya. Iya ya. Oh, Infocus yang merek ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, harus cuit gitu ya. LCD proyektor ini ya, jadi ada hukum lagi. Kalau tadi law of attraction dia sewaktu memberikan gelombang dia narik, kalau law of projection dia memperlihatkan pikiran dan perasaan kita. Ya. Nah, ini Ustadz Nasrullah ini banget ya, sering suka sekali dengan law of projection, termasuk magnet rezeki, rahasia magnet rezeki. Ya, orang yang pikiran dan perasaannya baik, rezekinya baik gitu nanti. Ya, dan itu harus yakin banget itu benar deh, Masya Allah ya. Baik, saya bahasnya gini ya. Jadi kalau di dalam lab, katakanlah ini otak kita ya, laptop ini, ya, kita lakukan pikiran, maka yang terproyeksi di layar itu pikiran kita. Jadi kalau mau lihat pikiran orang itu baik apa enggak ya itu tadi dia bagaimana itu dia. Ya, dia punya perangai, ya, dia punya gaya atau dia punya activity, itu sesuai pikirannya. Begitu juga perasaan. Ya. Kalau ini otak, ini dianggap ini otak, ini perasaan, dia nanti terproyeksi juga di dalam kehidupannya. Ya. Kalau dia terlalu sendu, ya nanti kehidupannya sendu. Bahkan dikatakan nasib itu proyeksi pikiran dan perasaan. Jadi nasib ini adalah proyeksi pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh nasib saya buruk banget, nah berarti segera coba rubah itu pikiran perasaannya yang 60.000 itu mungkin masih banyak yang negatifnya. Ya. Dan nasib ini bisa nasib kita terhadap misalnya suami, nasib kita terhadap anak, nasib kita terhadap ibu, nasib kita pada ayah, nasib kita pada tetangga, nasib kita pada bisnis, nasib kita. Nah, kan itu beda-beda kan nanti. Ya. Ada istri bilang, aduh saya nih sama suami saya, buruk banget Bu Aisyah. Nah, berarti nasibnya sama suaminya itu buruk. Nah, berarti kalau mau dikelola, langsung tuh pikiran sama perasaannya. 60.000 tadi kan itu kan tadi zone ya pikiran perasaan kan 60.000 tuh
Nah, itu coba deh, barangkali dalam sehari itu atau dalam sepekan atau dalam sebulan ya 60.000 kali 30 hari itu masih persentasinya negatif yang lebih banyak. Sehingga nasibnya terhadap suaminya jadi buruk. Gitu. Ya. Caranya gimana Bu Aisyah? Sebetulnya caranya banyak sekali ya, sampai yang susah banget untuk kita rubah dari yang prasangka negatif ke positif, itulah pakai banyak banget teknik-tekniknya dan sebagainya ya. Nah, hari ini siang ini kita mau coba pakai ya kata-kata ya, the power of word ya. Apalagi ibu-ibu kan kata-katanya banyak. Pakai nih teknik-teknik kata-kata ini ya. Ya. Nah, law of projection ini ya, ini cerita tentang fokus kita menentukan hidup kita. Pikiran perasaan ini bisa membuat kita jadi fokus, ya, dan ini menentukan hidup kita. Ya. Harapan kita adalah daya tarik yang kuat. Maka teruslah berharap yang baik-baik karena dia daya tarik yang kuat, ya. Kemudian hidup kita adalah realitas sekunder. Pikiran dan perasaan kita adalah realita primer. Ya, makanya kadang-kadang orang gini, ya, dia menganggap nasibnya pada bisnis tuh buruk. Ya. Yang dibetulin si bisnisnya tuh, ditambahin lah item-item produksinya, ditambahin orang-orangnya gitu, diperketat keuangannya. Dia betulinnya gitu. Nasib terhadap bisnisnya. Tapi tetap buruk. Kenapa? Karena kalau mau betulin bukan dari ya pernik-pernik itu atau kita ketatkan peraturan pada SDM-nya, bukan itu. Yang betul adalah ya betulin dulu pikiran dan perasaan kita ini sebagai yang punya bisnis itu. Ya, betulin. Berbaik sangka nggak? Tapi suka muncul-muncul gitu Bu Aisyah, berburuk sangkanya. Itu memang begitu. 60.000 itu kan banyak. Ya. Tapi paling tidak ya 70%, 80%-nya itu yang husnuzon. Kalau muncul suunya gimana? Segeralah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Dan betulin. Cara membetulkan lewat kata-kata lagi. Ini pasti banyak nggak yang beli nih, pasti nggak laku nih. Misalnya ada gitu kan? Otak kita nih lucu nih. Kalau yang negatif suka ngomongnya pasti gitu. Pasti nggak laku nih kalau saya ya bikin makanan di Ramadan ini. Itu. Nah, itu masuklah pikiran perasaan negatif itu. Maka itu yang terjadi. Nggak laku. Terus gimana bisa? Karena pengalaman lalu-lalu begitu, Ramadan tahun lalu begitu. Itu tahun lalu. Bisa jadi tahun lalu itu karena pikiran perasaannya juga masih buruk. Jadi gimana? Ya udah. Karena pengalaman lalu itu memunculkan sebuah memori dan itu juga memunculkan menjadi prasangka karena ada pengalaman, maka setiap prasangka itu muncul langsung astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Insyaallah ya Allah, insyaallah ya Allah. Kemarin-kemarin memang ada pengalaman buruk, tapi sekali ini insyaallah berhasil ya Allah, berhasil ya Allah, berhasil ya Allah. Berhasil. Nah, itu tekniknya caranya. Ya, nah, ini namanya dia perpaduan antara law of projection dan law of attraction. Bayangin dia memproyeksikan dan men-attract. Ya. Hidup kita adalah proyeksi. Makanya orang bilang nasib kita tuh proyeksi kita. Ya. Nah, otak kan tadi memunculkan pikiran dengan segala macam mekanismenya ya. Kemudian nanti kolb atau jantung, kalau sering ikut seminarnya Bu Isa kan juga sudah tahu tuh bahwa perasaan salah satu kerjanya kolb atau kolb itu merujuk pada organnya jantung. Ini kerjasama antara otak dan jantung itu ya ini luar biasa ya teman-teman ya. Dalam 1 detik ada 2 juta informasi yang dikelola otak dan jantung. Ya, entah informasi yang cuma lewat-lewat hanya bentuknya angin karena itu 2 juta per detik. Termasuk peristiwa, informasi termasuk peristiwa-peristiwa kan. Peristiwa yang membawa informasi ke otak dan jantung kita. Ya, informasi ini bilang sama otak kita, itu anak kamu tuh ya jam segini masih tidur aja, kan itu namanya informasi dan itu masuk ditangkap oleh otak dan otak kirim ke jantung kirim lagi ke otak, bolak-balik ya. Ini 60.000. Ini belum yang kita omongin nih. Dia muncul di otak, di jantung. Jadi dari 2 juta informasi ini ya kemudian dikelola sama otak dan jantung itu membuat 60.000 pikiran perasaan.
Nah, 60.000-nya ini ya masih yang ya banyakkan mungkin yang su'auzannya gitu ya. Karena tadi zon itu adalah pikiran dan perasaan. Oke. Makanya ya kita tinggal rubah aja. Banyakin yang husnunya gitu. Emangnya kenapa Bu Aisyah? Dia memproyeksi apa nasib kita. Dia membentuk nasib kita. Ya. Makanya Allah selalu ya ingatkan kita lewat Quran ya bahwa itu betulin tuh prasangka, betulin. Ya. Makanya para ahli mengatakan ini nasib ini namanya realitas sekunder. Yang realita primernya ini dia. Dan ini untuk membetulkan zon ini tentu kita ya berdasarkan basic yang Allah kasih tadi itu. Memang perintahnya Allah. Nanti bagaimana caranya, macam-macam cara variasinya itu kreativitasnya manusia. Karena kita perlu juga menemukan cara-cara ya supaya lebih terstruktur kalau Bu Isa bilang. Ya. Oke. Nah. Ini otak. Ketika kita merubah pikiran kita mengubah otak kita. Ya. Nah ini www.pesansemesta.com. Bisa tertarik banget nih pesan semesta. Ya. Nah, jadi maksudnya apa Bu Isa? Gini, kan pernah ya kita belajar ini ya secara seminar umum maupun yang teman-teman yang di training workshop berkali-kali Bu Isa. Ya, ini banget senang banget ngasih tahu bahwa di otak kita itu ada sel-sel otak atau disebut neuron itu ada kabel-kabelnya. Nah, ini terjadi sambungan-sambungan pada saat kita mendapat informasi per detik 2 juta. 2 juta sambungan ini ada yang sambil lalu sambungannya, ada yang terfokus gitu. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan emosi gitu ya. Nah, ini ada di otak nih, di otak. Kayak gini mekanisme otak ya. Nah itu ya. Bahkan bukan hanya di otak, di jantung juga ada koneksi-koneksi neuron itu. Karena kalau di otak 100 miliar, di jantung 40.000. Masih ingat ilmu ini? Ya, sharing ini. Ya. Nah, manusia lebih sering memikirkan sesuatu yang negatif, baik itu sifatnya penilaian atau prediksi. Kita tuh begitu, makanya di dalam zone, ya, dalam zone itu sering banget langsung suunya yang keluar, ya, yang lebih banyak. Karena memang kita begitu, menilai orang atau memprediksikan, termasuk tadi kan, yang contoh tadi sederhana tadi ya, aduh nggak laku nih, pasti nggak laku nih, Wak. Pasti dia nggak suka sama saya. Dan kita lucu sekali pada saat kita menilai dan memprediksi itu yang buruk, ada kata pasti. Ya. Dan kalau sesuatu yang baik, kita ragu. Moga-moga dia suka sama saya. Nah kok moga-moga? Moga-moga itu ragu. Kenapa nggak bilang insya Allah dia suka sama saya? Dan ingatlah insya Allah itu bukan moga-moga ya. Insya Allah bukan semoga ya. Yang moga-moga itu mugi-mugi ya. Ya, insya Allah dia suka sama saya. Insya Allah ini. Ya. Kadang-kadang kita ngomong insya Allah tuh suka yang takut-takut gitu. Ya, ini laku nggak ya? Insya Allah ya. Kenapa begitu sih? Itu juga menunjukkan kita ragu itu. Sinyal yang keluar pendek tuh nanti. Insya Allah. Bismillah insya Allah. Insya Allah. Wah, itu kalimat. Amin juga enak. Amin ya Allah. Orang-orang sedikit-sedikit amin. Amin. Amin aja orang-orang ragu. Bagaimana mau datang itu tarikan-tarikan kebaikan. Amin ya Allah. Insya Allah ya Allah. Kadang-kadang lebih asik lagi kalau sambil kepalkan tangan ada anchornya. Insya Allah ya Allah. Amin ya Allah. Ya, nah, oke. Menjadi parah karena pikiran manusia sangat didukung oleh otak yang tidak mengenal perbedaan nyata atau tidak nyata. Jadi otak kita itu kerja aja terus. Jadi nggak tahu mana yang nyata nggak nyata. Dan kita pada saat berprasangka itu adalah kalimat-kalimat nggak nyata, bukan? Ya nggak? Misalnya itu tadi kan nggak laku nih. Itu kan belum nyata kan? Baru omongan. Dan otak nggak peduli. Nyata atau enggak, lo udah omongin. Lo udah pikirin. Nyambung dah tuh. Gitu. Otak begitu kerjanya. Emang begitu harus disuruh Allah begitu. Kita ini yang harus milih-milih. Ya. Jadi bagi otak apapun yang manusia pikirkan itu nyata. Ya, karena lo udah pikirin sih. Bahkan diucapin sih. Gue nyambung deh di otak. Pembuluh darah juga gitu. Ngasih nutrisi supaya sambungan otaknya makin kuat gitu.
Ya. Jadi baik itu pikiran yang membawa perubahan baik bagi otak ataupun yang membawa perubahan buruk bagi otak, pokoknya otak anggap itu nyata udah. Nah, cuman yang mana nih kita nih? Lebih sering mana sekarang nih? Ya, yang pikiran baik atau pikiran buruk? Yang seringnya mana nih? Kenapa? Makanya banyak sekali teknik-teknik untuk belajar kayak gitu. Dan itu perlu kita ulang-ulang. Kenapa? Udah kelamaan kita ya otomatis memikirkan yang penilaian dan prediksi negatif. Ya. Caranya bisa. Jadi manusia bisa senantiasa men-setting pikiran agar terus berpikir untuk melakukan dua perubahan sekaligus, yaitu perubahan yang lebih baik atau yang lebih buruk. Begitu, otak kita bisa begitu. Tapi kan rugi kalau kita lebih banyak ke lebih buruk ya. Kan rugi. Kenapa sih bisa jadi berpikir buruk? Nah, itu ingat ada emosi di sini. Tapi kan emosi juga ada pilihannya. Ada emosi negatif atau positif. Lebih senang milih yang mana? Ya. Kalau sebuah peristiwa diwarnai terlalu lebih senang kita memilihnya sebuah peristiwa itu peristiwa kesedihan, maka yang terekam yaitu peristiwa kesedihan lebih banyaknya. Kita juga yang milih gitu. Ya. Ini peristiwa ini dimaknai apa? Sedih kah? Atau ya takut kah? Atau marah kah? Atau bahagia atau semangat? Itu kita boleh milih. Boleh milih ya. Nah, ini jadi pada saat kita men-setting itu, kalau terlanjur sudah ada sambungan yang negatif, ayo, kan ini masih banyak nih kabelnya nih. Masih banyak banget kabelnya. Nggak habis-habis. Sampai kapan Bu Aisyah nggak habis-habis? Lama banget deh. Kata para ilmuwan ini, kalau umur kita sampai 100 tahun, ini belum habis-habis sambungan otak kita 100 tahun, belum habis-habis. Yang rajin nyambung aja baru separoh tuh. Ya, apalagi yang masih muda sekarang, otaknya masih dikit nyambungnya. Siapa yang masih muda usianya, ya otaknya tersambung, ya masih sedikit tuh karena belum terpakai kan. Kecuali usia muda, ya rajin membaca, rajin bersilaturahim. Silaturahim itu nyambungin otak. Rajin mendengarkan, ya itu tersambung. Walaupun masih usia muda, wah otaknya lumayan nih banyak sambungannya nih. Memangnya otak aslinya nggak nyambung, Wisa? Iya betul. Makanya kalau ada yang bilang, maaf ya, Kang Yusuf, otaknya nggak nyambung, itu betul kan? Misalnya, karena aslinya otak kita belum tersambung, kita yang sambung-sambungin. Jadi makanya ada seloroh-seloroh, dasar otaknya nggak nyambung, nah itu nggak boleh marah. Cuma kalau dibilang saya kalau dibilang, Bu Isa otaknya nggak nyambung, alhamdulillah, itu potensi awal. Ya, berarti masih bagus kan otak saya nih. Jadi nanti kita yang sambungin dengan apa? Men-setting. Cara men-setting, ucapkan. Selain ucapkan, Bu Isa, bayangkan. Kok gitu? Ya karena diucapkan itu otak kiri yang kerja, bayangkan otak kanan. Itu. Ternyata ucapan yang kita bayangkan, ya, nah itu tersambung. Tersambung. Ya. Makanya pada saat kita ibadah khusus kita sholat, yang 10 menit itu ya, bahkan alhamdulillah kalau masih bisa yang 15 menit itu nyambung-nyambungin otak itu. Dengan berdiri gitu Bu Isa, iya hening. Apalagi yang sholatnya, ya waktu dilafazkan dia visualisasikan. Nah itulah khusyuk. Gimana cara ngebayangin yang bisa? Ya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita otak kanan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi menyayang. Terus kita membayangkan gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Itu terus kita ngerti artinya, nah itu otak kanannya bekerja. Makanya hening waktu sholat itu nyambung-nyambungin otak yang baru. Dan luar biasanya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sambungannya sambungan positif. Dan karena diulang-ulang, itu jadi sesuatu sambungan yang baik. Itu bersyukur banget kita, walaupun dalam prasangka sehari-hari 60.000 banyak ya suuzonnya, tapi di counter dengan sholat yang menjadikan sambungan-sambungan. Wah itu kebayang coba deh. Saya tuh selalu mikir-mikir kalau nggak ada perintah sholat gimana manusia ya? Gimana ya? Ya, gimana ya? Gila, yang jadi stres banyak banget kali itu. Ya, oke, makanya bersyukur banget di sholat. Ya. Kemudian, pikiran negatif itu secara otomatis dapat merubah otak manusia secara bawah sadar.
Karena pikiran negatif tidak hanya menciptakan stres dan kecemasan, tapi dapat merubah otak manusia untuk terus berada dalam keadaan tertekan dan konstan. Karena itu tadi sambungannya. Nah, sambungan itu, kalau dia sudah tersambung di otak tentang negatif, itu otomatis kerja dengan hormon. Neurotransmitter kan tersambung tuh. Ya kan, ingat ya, sambungan otak itu disambung, ada istilahnya zat kimianya neurotransmitter. Yang Bu Isa suka bilang lem, kayak lem. Ya, kalau peristiwa yang sangat mencekam atau sangat diingat ya lemnya itu tadi lem yang sangat dahsyat, lem Korea gitu ya. Kan gitu ya. Nah, nanti setelah neurotransmitter bekerja, hormon-hormon terutama hormon yang ada di seluruh tubuh ini ada 7 tempat ya. Itu dia langsung membuat satu kerja yang luar biasa. Dan akhirnya menekan otak kalau senantiasa yang negatif. Badan ikut stres, ketekan. Stres ini kan artinya tertekan. Tekanan. Walaupun kadang-kadang kita butuh stres untuk kita merespon lebih baik. Tapi kalau terlalu, semua udah capek nih. Kali bisa teriak-teriak sel-sel ini. Ya, itu pikiran negatif. Ya. Sehingga seluruh sistem jasad terganggu dan bahkan mengurangi efektivitas sistem kekebalan jasad manusia. Sekarang butuh kekebalan. Ya. Pun misalnya sempat sudah sakit pun, kita masih butuh kekebalan. Makanya ya langsung itu pikiran negatifnya ya langsung di counter dengan kalimat-kalimat baik untuk ya suudzonnya menjadi husnuzon. Berhenti untuk mendengar, membaca yang buruk-buruk dan mengucapkan yang buruk-buruk. Karena kita juga sih cari tahu. COVID gimana ya? Cari tahu cari tahunya kebablasan, malah ketakutan. Aduh, terus langsung semua terasa. Aduh, udah sesek nih. Aduh, sebentar lagi ini nih. Alah. Ya. Nggak usah terlalu cari tahu, udah cari tahu yang kebaikan-kebaikan aja lah. Ya. Oke. Jadi karena sistem jasad ini tadi yang tadi ya hormon tadi kan, jadi kacau dan mood juga pasti terganggu. Kita sebutnya sistem jasad tadi yang kita bicara hormon-hormonnya, akhirnya emosi tidak stabil dan keseimbangan diri terganggu bahkan hilang. Keseimbangan ini kan itulah yang bikin kita terkapar lah, ya. Termasuk maaf misalnya ya jiwa kita terganggu lah, jadi nggak seimbang gitu. Ya. Yang harusnya sama suami sama anak baik ini ngegas itu namanya udah nggak seimbang kan, ya. Hal yang terjadi bisa sebaliknya, yaitu saat manusia berikhtiar terus untuk berpikiran positif, maka otomatis otak manusia akan mengatur jasad untuk dapat meningkatkan sistem kekebalannya. Karena kalau yang positif ada sistem hormon-hormon yang berbeda tempatnya. Kalau hormon negatif kan lebih banyak di atas pinggang tuh, di atas ginjal ya, kelenjar adrenalin. Kalau nanti untuk hormon tempat yang positif kan di sini nih di pertemuan dua alis nih, namanya kelenjar pituitari ya. Sini nih. Di mana sih Bu Isa? Itu loh tempatnya kalau wanita India pakai bindi. Tahu ya? Teman-teman tahu ya di sini nih ya. Mbak Cindil tahu ya, sering nonton film India Mbak Cindil? Di situ tuh. Ya, di situ tuh persis itu ya. Nah, ya. Nah, di situ tuh ada kelenjar yang nanti kalau kita pikirannya positif, dari situ keluar dopamin. Ya, itu hormon yang bikin kita bahagia. Keluar lagi oksitosin, hormon yang bikin kita rasa cinta. Keluar endorfin yang bikin badan kita tuh yang tadinya pegel-pegel, itu mah langsung hilang pegelnya, itu endorfin. Ya. Serotonin itu yang bikin kita ya penuh kasih sayang. Itu di situ. Jadi sistem jasadnya membuat sebuah mekanisme yang luar biasa. Sehingga kekebalan itu ada di mana? Kalau kekebalan Bu Aisyah itu ada di ya di kelenjar-kelenjar tertentu juga ya, terutama di daerah sini ya. Kemudian di leher, itu keluar. Di ketiak ya. Nah, itu situ nanti dia ya sel darah putihnya jadi kerja ya. Tentaranya jadi nggak cuma males-malesan aja, tentara tubuh maksud Bu Aisyah ya. Nah, dan bahkan menarik lebih banyak hal baik dan situasi positif ke dalam kehidupan. Ya, karena tadi tuh, ingat ada sinyal tadi kan? Menarik dia. Ya. Ketika manusia memfokuskan pikiran pada apa yang terbaik ataupun yang terburuk, maka proses membangun koneksi saraf baru di dalam otak pun dimulai. Yang maksud Bu Isa tadi tuh. Jadi baru ada sambungan-sambungan baru di otak.
Ya. Proses ini dikenal dengan istilah, kalau di neuroscience itu namanya neuroplasticity. Ya, neuroplasticity. Jadi kalau teman-teman dengar ada istilah neuroplasticity, itu adalah proses pembentukan atau tersambungnya kabel-kabel neuron yang baru, dan itu bisa disetting. Kalau kita bicara setting itu berarti diomongin, dibayangin. Nah, itu ya, sepakat dulu ya. Kita bicara yang setting pikiran, nah itu berarti diomongin, dibayangin. Diomongin, dibayangin. Diomongin kenapa? Itu kerja otak kiri. Dibayangin kenapa? Karena otak kanan kerja. Jadi semua otak bekerja gitu. Ya. Jadi jika manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik, maka otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang baik. Nah, buat teman-teman pemikir, ya, Anda punya kekuatan untuk berpikir berulang-ulang. Tinggal yang dipikirkan yang baik saja. Ya, banyak sekali teman-teman pemikir nih, ya, Mas Yusuf, Ustaz Soleh suka ngeluh sama saya. Kenapa saya gini? Sebetulnya dia punya potensi. Kenapa? Pandai mengulang-ulang pikiran dan detail pikirannya. Hanya pilihlah yang baik. Pilih yang baik. Cara milihnya bisa itu tadi disetting. Setting itu apa? Ngomongin. Sama apa? Bayangin. Gitu. Ya, sengaja bisa ulang-ulang juga nih biar kita nyambung otaknya ya. Oke. Begitu juga saat manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dirinya dalam kondisi yang tidak baik. Ya, maka otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang tidak baik. Makanya tadi saya bilang kan, ya, buat teman-teman pemikir ini dahsyat banget, ya punya potensi loh bisa. Kalau watak-watak yang lain kan kadang mikirin sesuatu sekelebatan aja ya gitu ya. Nah sekarang ya kita pilih mau yang mana mikirnya. Kesel sama seseorang, oke kita sudah maafkan. Nah supaya di otaknya tersambung hal yang baik, maka ya sebut-sebut kebaikan dia, sebut-sebut kebaikan dia, bayangin kebaikan dia. Kesel sama suami, oke lah sudah kita maafkan, kita udah pakai teknik tarik nafas, udah pakai teknik istighfar, bahkan kita sudah hadirkan, saya bilang minta maaf, ada namanya teknik forgiveness therapy, ya. Terus mulailah, karena sudah forgiveness therapy, otak kita ini bisa mengakses kebaikan orang. Jadi yang diulang-ulang itu pikirannya yang kebaikan dia, ya Allah suamiku baik banget ya Allah, ya baik banget ya begini. Terus kalau dia muncul lagi negatifnya ngomong, meskipun dia, nah ada kalimat gitu. Meskipun dia, misalnya nih saya Bu Isa nih ya lagi ulang-ulang kebaikannya ayat Toto, ya Allah suamiku baiknya ya Allah, ya dia selalu tengah malam kalau dia saya batuk-batuk dia kenapa Bu Isa? Ah gitu, itu kan kebaikan ya, terus diingat-ingat ulang-ulang. Muncul tiba-tiba sambungan yang negatifnya bilang tapi dia nggak jarang meluk kamu, gitu kan? Ada muncul kayak gitu ya. Nah, kita langsung bilang, ya Allah, meskipun dia jarang memelukku, tapi dia terbangun pada saat aku terbatuk-batuk di tengah malam. Asik. Itu yang namanya otak jadi sangat puitis. Cakep banget nanti. Kenapa sambungan yang positif menjadi lebih banyak? Kadang yang negatif ini suka nyamber. Ya, ini belum ngomong setan ya. Ini baru otak kita. Belum ngomong setan yang bisik-bisik, belum nih. Karena setan kadang-kadang suka kesel sama kita. Kenapa? Gue lagi. Gue yang disangka bisik-bisik, padahal baru otaknya yang bisik-bisik. Gitu. Makanya ya ini belum setan yang ngomong nih. Masih memang otak kita karena memori. Memori. Ya. Oke. Nah, sip. Kemudian semuanya memang berawal dari dalam diri. Ya, tentu di dalam benak ini. Di dalam memte itu artinya benak, ya. Karena sebagai makhluk yang diturunkan sebagai khalifah, manusia memang telah menggenggam kemampuan lengkap untuk mengubah otaknya sendiri. Jadi kita tuh asiknya sebagai manusia ini dan sebagai khalifah itu punya kemampuan yang mengubah sendiri dibanding mamalia, dibanding reptil, dibanding unggas. Jadi sok tuh kita setting lah, ya. Jadi semua perubahan ini dimulai dengan pikiran dulu. Kita setting. Caranya pikirin, ya, omongin, bayangin, gitu. Ya. Jadi pikiran kita merubah otak kita. Dan pilih, gitu. Kan boleh milih kita. Ya. Oke. Nah, jadi pikiran memberi pesan juga pada perasaan, pada kolbu. Makanya pikiran dan perasaan itu inline. Ya. 2 in 1. Tapi memang settingan di otak itu lebih banyak.
nanti dia langsung kasih kabar pada jantung, pada neuron yang ada di jantung. Oh, orang ini dia memikirkan suaminya atau berprasangka baik pada suaminya. Suaminya di pagi-pagi udah ke kantor, pulang tengah malam, tapi orang ini, ibu ini memilih berprasangka baik bahwa suamiku berjuang ya untuk bantu orang-orang sakit. Kan itu boleh milih kan? Boleh milih juga enggak? Oh, dia keluar rumah. Jangan-jangan ada yang ditemui selain aku. Ya memang ada yang ditemuin. Kenapa? Ya pasien-pasien. Gitu. Ya, staff-staffnya. Ya kan? Jadi kita sendiri yang milih. Boleh. Muncul tubuh Isa, ya udah istighfar aja. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Counter lagi dengan setting. Apa? Omongin, bayangin. Omongin, bayangin. Nanti masuk juga di kolbu ini. Karena di sini juga ada ya neuronnya. Nah, yang luar biasa adalah kolbu ini karena kita sudah setting di otak dan terkirim di kolbu ya. Pada saat otak lagi merana, pada saat otak lagi galau, ya, si kolbu ini ngasih tahu lagi ke otak, ingat. Suamimu kan ngurus banyak pasien. Nah, itu makanya suara kolbu. Tapi kalau kolbu ini juga kita ya tidak mengirimkan settingan otak yang kita sudah lakukan, dia juga bingung juga dia mau nasihatin otak pada saat otak lagi galau. Apa saya nasihatin ya? Makanya kolbu harus diisi juga. Dengan apa caranya? Sekaligus tadi men-setting pikiran itu langsung men-setting perasaan. Otomatis. Ya. Nah, jangan sampai pas lagi galau, kolbu bingung, gue mau nasihatin apa sih otaknya? Kenapa? Otak nggak pernah setting. Ya, mulutnya manusia ini nggak pernah setting, nggak pernah diomongin, dan nggak pernah dibayangin yang baik-baik. Oke? Ya. Dampak husnuzon, ya kehidupan pribadi apa? Ya, itu tadi kelihatan tuh, selalu bersyukur, selalu melihat sisi positif, mengenal hakikat diri, dan mengundang keberuntungan. Jadi ini kalau kita husnuzon, ya Allah, banyak banget keberuntungan datang. Ya, benefit lah kalau bahasa bisnisnya, benefitnya banyak, pahalanya banyak, insya Allah. Dan untuk kehidupan sosial apa? Saling percaya sama orang. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau ketemu orang baru, tentu kita menghargai radar ya. Orang ini siapa ya? Di mana tinggalnya ya? Kok dia kenal saya ya? Itu harus ada itu mekanisme itu juga. Tapi itu bukan suuzon, itu mekanisme ya untuk mendeteksi, mengidentifikasi, itu bukan. Kalau nanti sudah masuk, jangan-jangan orang ini, nah itu baru ya suuzon. Kalau cuman orang ini siapa ya? Dari mana ya? Kok tahu saya di mana ya? Di mana? Dia sama tadi ke sini. Nah, itu bukan suuzon, itu mengidentifikasi. Nah, kalau nanti kebablasan, jangan-jangan orang ini nggak baik sama saya, nah itu baru ya harus suuzon. Ya. Kemudian dalam kehidupan sosial saling mendukung. Kita nggak bisa ngerjain semua. Ya. Saya sendiri ya Bu Isa sendiri nggak bisa ngerjain semua, ngobatin misalnya pasien-pasien narkoba, nggak bisa. Makanya harus ya saling mendukung, ajak adik, ajak temennya adik, ajak pasien-pasien dulu, ajak orang tua yang anaknya waktu itu sudah tertolong, ajak, nah kan gitu. Ya, nggak sanggup. Ya. Termasuk juga misalnya saya mengajak teman-teman yang hadir di sini juga mengajak untuk ya sama-sama misalnya menjadi orang yang kalau ada teman yang lain curhat tapi kita bisa ngasih taunya dengan baik gitu. Termasuk juga gelombang wakaf mengajak kita pergi wakaf karena kalau nggak ada institusi yang ngajak-ngajak kita nggak tahu kalau teman-teman tunanetra butuh braille Quran. Terus pun kalau kita tahu misalnya lagi mikir ya, jangan apa misalnya lagi di kamar ya, kalau waktu lagi ngaji terus kita terpikir ya, entah kenapa kok terpikir kalau teman-teman tunanetra baca Qurannya gimana ya? Oh iya kan pakai braille ya. Mau nyumbang braille terus kemana coba? Kalau nggak ada institusi yang seperti gelombang, terus kemana? Kemana ya? Kemana ya? Teleponin satu-satu, ada keluarga lo yang tunanetra nggak? Ada keluarga, susah banget. Makanya ada institusi yang membantu kita untuk menyalurkan. Ya, menyalurkan. Ya, itu kita harus di dalam kehidupan sosial kalau kita berhusnuzon. Kooperatif, terbuka dan performanya baik. Ya, dan selalu cantik, selalu rapi, selalu mewangi itu termasuk ya
dampak dari orang-orang yang husnuzon. Ya. Nah, terus menghilangkan suuzon tadi Bu Isa itu tadi. Kayak kata-kata tadi. Tapi sekarang kita fokusin lagi ya. Nah, paksa diri untuk selalu berbaik sangka. Paksa. Kadang-kadang kita memang perlu dipaksa. Makanya kita selalu ingatkan diri kita. Makanya azan itu mengingatkan kita juga. Tapi ya luar biasanya azan dia nggak pernah maksa. Ayo sholat kan, nggak kasar kan? Hayya, ayolah kan gitu. Harus sholat enggak juga. Ayolah gitu. Nah sama diri kita yang namanya paksa ini paksa lembut. Ayolah Aisyah, come on. Ya. Terus kalau misalnya ada muncul prasangka buruk gimana? Nah ini ada teknik yang dalam teknik psikologi sebenarnya allowing. Tarik nafas, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau ada buruk sangka muncul, ya, atau ada kalimat itu bagus. Bu Isa, tetangga depan tuh Bu Isa ya, dia taruh mobilnya di depan rumah kita. Habis tarik nafas, itu bagus. Loh kok bagus? Ya bagus lah, kan kita dapat pahala. Iya juga ya kan gitu ya. Kan teknik ini. Ya. Bu Isa, ada berita apa? Ya. Koruptor tertangkap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu allowing ya. Itu bagus. Kok bagus? Ya supaya dia sadar lah. Kan gitu. Ya. Jadi tekniknya juga itu tadi. Selain kita ya udah allowing, kita lafazkan kita ya kalimat-kalimat thayyibahnya dan itu bagus. Itu bagus. Ya, itu bagus. Bu Isa, ayat Toto ditaksir perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau suami agak panjangan. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Baru terakhir, itu bagus. Lu kok bagus Bu Isa? Berarti kan ayahmu ganteng, Nak. Ya nggak baca Nil? Enak kali kan? Ya, Masya Allah. Nah, tinggalkan asupan persepsi negatif. Gosip, gibah, berita buruk, fitnah, ya kita tinggalin aja. Ada hoax-hoax tinggalin. Dan delete ya, delete berita-berita buruk di tempat kita. Karena tulisan menarik juga. Tapi memang lebih cepat omongan. Tulisan menarik loh, hati-hati. Ya, kalau ada orang masuk kozon ya sudah kita hindari lah. Kalau nggak bisa nasehatin ya hindarin. Kenapa? Selamatin dulu kita. Ya. Dan di dalam surat Al-Hujurat dikatakan, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Makanya kita dilarang gibah. Nah kita dilatih nih di Ramadan. Tapi Bu Isa temanku ini, dia bukan gibah. Dia pengen minta tolong sama kita. Nah kalau itu namanya konseling. Kalau ini bukan gibah. Makanya kita perlu juga belajar sedikit-sedikit bagaimana membantu orang. Ya, dan kita langsung bikin disclaimer, ini bukan gibah ya. Ini saya kalau kamu cerita sama saya, ini tidak cuma sampai di sini sama kita aja. Saya hanya ingin bantu kamu. Ya, bedakan ya teman-teman ya. Makanya kenapa Bu Isa sih semangat banget bikin grup konselor, grup terapis, karena mau ini sebisa banyak bantuin, kasihan orang-orang yang dia bukan mau gibah, dia mau minta tolong, please tolong. Suamiku tuh begini, saya nggak ngerti caranya karena saya udah kecapean, saya udah bingung. Ya, anakku begini, saya bingung gimana. Ibuku begini, saya bingung gimana. Itu bukan gibah. Ya tentunya orang yang diajak juga harus sedikit-sedikit lah punya teknik-teknik. Oke, jadi bedakan ya. Kalau gibah ya itu yang ngomong-ngomong Bu Isa, kalimatnya udah tahu nggak? Nah, itu kalimatnya gibah tuh udah ada intonasi sendiri. Tahu nggak? Mukanya juga gitu. Bu Betty di Bandung itu, misalnya suka pakai baju orange. Itu fakta kali ya. Bu Betty. Ya, nah, ini terapisnya juga orange Bu Betty. Masya Allah. Oke, jadi bedakan ya gibah, konseling atau ngebantuin orang. Makanya belajar dikit-dikit. Ya. Nah sekarang, ya di otak kita ini ya ada namanya neuroplastisitas, kemampuan untuk ya merubah. Otak ini bisa berubah, tapi bukan meregenerasi. Dia hanya merubah apa? Sambungan. Jadi perubahan baik atau buruk dengan cara men-setting pikiran. Nah itu, jadi
bisa melurusin ya, bukan saraf ini muncul saraf baru, bukan sambungan baru, karena saraf itu udah ada, 100 miliar itu udah standby. Kalau rusak ya sering. Ya. Kalau muncul baru nanti 200 tahun, tapi umur nggak sampai 200 tahun. Tapi bahwa dia terjadi perubahan atau neuroplastisitas itu sambungan baru gitu. Dan settingnya dengan kata-kata. Ya. Masya Allah ada sahabat saya nih Mbak Novia, sambil kerja sambil ikut. Masya Allah, alhamdulillah. Mantap, Masya Allah. Ya, jadi ini. Ya, jadi tersambung nih. Apa terjadi apa Bu Isa? Itu terjadi peristiwa kimia dan fisika. Ada listriknya, iya ada listriknya. Makanya otak kita kadang, aduh panas otak saya, benar itu karena ada listrik. Ya, makanya dikasih didinginkan dengan apa? Nah, itu tadi kasih air, berwudu, mandi, sampoan, mantap ya. Nah, karena memang ada listrik di otak kita. Oke? Sekarang kalau menghilangkan suuzon bisa gimana tuh caranya? Nah, every word is power. Jadi kita melatih kata. Kalau sering banget kita ngomong negatif, coba deh ganti yang positif. Positifan dikit, nah itu istilahnya. Aduh, ini sulit. Coba ganti deh. Ini nggak mudah. Karena ini lebih positif. Walaupun ada kata tidak. Daripada sulit-sulit, nanti sulit betulan. Ya Allah, berat banget. Coba deh ganti deh. Ya Allah, nggak ringan ini ternyata ya. Ya. Aduh, nih adik saya nih lama-lama miskin kalau dia begitu terus. Ya, minta aja terus miskin. Oh, itu hatinya jahat banget itu gitu ya, adik lagi ya. Ya Allah, adikku belum kaya ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Kalau memang rezekinya engkau titipkan lewat kakaknya, ya Allah kasih keridhaanku. Kayak gitu ya. Luar biasa, every word is power. Aduh sakit nih, aduh saya sakit nih. Coba deh dirubah. Ya, ya saya kurang sehat. Ini sangat luar biasa. Saya benci banget sama orang itu. Oke, I know that. Tapi boleh nggak kata-katanya diganti? Saya nggak senang sama dia. Ini menghilangkan suuzon loh. Walaupun masih ada tidak, kurang, belum. Tapi kan endingnya asik kan? Kan lebih enak endingnya kan? Nah, karena ending yang narik nanti. Narik gelombang tadi, narik attraction tadi. Ya. Ya lupa taruh mana ya? Ya lupa. Kadang kita ulang-ulang tuh kata lupa. Kenapa sih nggak bilang nggak inget nih, nggak inget, aduh nggak inget terus langsung ingat gitu ya. Lupa tuh nggak inget. Terus apa lagi? Ya. Aduh, gagal lagi nih ujian kali ini. Kenapa sih nggak bilang, belum berhasil nih ujian hari ini nih, tes hari ini belum berhasil nih. Itu jauh sangat ini banget itu, sangat berpengaruh sekali. Ya. Saya nih setiap saat dapat masalah. Boleh nggak masalah diganti dikit? Apa? Aduh, saya nih selalu dapat tantangan. Kalau tantangan challenging. Kalau masalah tuh langsung rasanya ya udah nggak sanggup aja. Nah ini ya. Jadi menghilangkan suuzon in every word is power. Ya. Makanya pernah kan tahu ya Dr. Masaru Emoto ya yang dia penelitian air dikasih kata-kata, didoain jadinya punya kristal ya. Ada juga yang bilang bohong itu. Kalau bisa sih masih yakin orang benar dan ya kalau yang sempat ke Jepang juga udah tahu lah ya. Nah, dikasih kata cinta ya, tapi kalau kita maki-maki, kita benci ya jadinya kayak gini ya. Zam-zam sendiri bukan Dr. Masaru aja yang ngomong, ini ada Dr. Khalid Khat ya, mengatakan strukturnya molekul air zam-zam itu kayak berlian. Makanya kalau kita dibawain air zam-zam oleh saudara kita ya, itu harusnya bersyukur banget itu. Ya, sedikit aja tuh, berliannya banyak banget itu. Ya, satu botol kecil tuh berlian banyak banget itu ya Allah ya Rabb. Ya. Nah ini Mas Aru mengatakan ya, jadi ini yang terjadi pada diri kita dan ternyata air. Nah, kenapa bisa mau ngomong air ya? Karena tubuh manusia itu sekitar 80%-nya tuh air memang. Air. Ya, kita tuh air. Ya. Nah, terus Bu Isa juga ikut-ikutan neliti. Barangkali ada yang pernah dengar ya waktu cerita Bu Isa nih ya.
Apa Bu Isa? Bisa nasi ini, inget banget ini waktu Ramadan bulan Juni ya, habis lebaran kali ya, 9 Juni 2019 ya, ambil nasi ya, terus Bu Isa kasih surat di nasi itu di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, ini tulisan Bu Isa asli ya. Duhai nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Engkau banyak bermanfaat bagi orang banyak, memberikan energi, kekuatan, kesehatan, dan rasa suka. Dan kami bersyukur dan sangat mencintaimu Nasi. Very happy with you. Love you Nasi. Masya Allah, tabarakallah. Bisa. Dan Bu Isa diamkan 10 hari. Ya, memang sunnatullahnya pasti sesuatu yang didiamkan 10 hari kan dia berjamur ya. Tapi ya nanti kita bandingkan dengan yang lain. Memang jadi berjamur. Ya, jadinya kayak gini jamur. Ya. Nah ini. Terus ada satu tempat lagi. Nah, bisa kasih suratnya ya. Hei nasi, kamu sering buat orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan, racun untuk tubuh manusia, tidak sehat, dan membuat kondisi kesehatan memburuk. Kamu menjengkelkan, membuat marah orang, dan tidak berguna. Bu Isa waktu nulis ini udah gemeteran loh. Nggak pernah aja saya nulis gini, cuma namanya mau riset ya. Mau riset. Ya. Apa yang terjadi? Lebih heboh ya. Lebih heboh ya. Tadi sih sunatullahnya memang harus busuk, namanya juga dibiarin 10 hari. Ya. Tapi lebih heboh ya. Allahu Akbar. Terus ada lagi satu tempat yang nggak dikasih positif, nggak dikasih negatif, kita hiraukan. Ya. Itu juga jadi ya parah loh. Nasi yang tidak ditulis sama sekali dan dihiraukan nampak lebih buruk lagi dibanding nasi yang diberi kata-kata ini. Waduh, jamurnya Allahu Akbar. Yang kita perbandingkan 3 ya. Loh, lihat nih. Iya Allah ya Rob. Ya. Nah, jadi nggak usah sampai ke Masaru Emoto, kita ya tes aja di rumah sendiri. Iya Allah benar. Ya, bahkan Bu Isa ya setiap lewat itu dibaca. Setiap lewat dibaca. Pas waktu di mangkok ini, Bu Isa tuh sama sekali nggak mau lihat, kayaknya gitu ya. Gitu ya. Dicuekin gitu. Ya. Nah, ini jadinya kayak gini. Ya. Jadi every word is power. Maka kalau kata berenergi rendah itu ya kadang-kadang ya kita naikkan kata berenergi tinggi. Misalnya ada orang ya, gimana Ramadannya? Lumayan. Itu energinya rendah. Nggak asik tuh. Ya. Naik dong. Bagus aja di atasnya. Ya. Hebat Ramadan tahun ini ya Allah. Atau naikin lagi. Luar biasa ya. Atau naikin lagi. Dahsyat ya. Tapi di atasnya kata energi tinggi apa coba kalau kita dipuji ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Coba deh, teman-teman ngomong Masya Allah tuh pasti energinya tinggi. Nggak mungkin kan? Masya Allah. Kan nggak mungkin kan? Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Jadi ini kurangin nih, dikit-dikit lumayan. Kok lumayan sih? Nggak syukur banget nih orang kalau lumayan gitu. Ya, ajarin juga anak-anak. Gimana anak hari ini puasa? Lumayan. Masya Allah, Alhamdulillah kita betulinnya begitu, kita yang langsung ngomong Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya, jangan dimarahin juga tuh anak lumayan melulu. Itu anak kesel tuh langsung ya. Oke. Kata adalah doa, jadikan kata-kata positif menjadi doa positif ya. Ini contoh ya, orang ini kita nih tanpa terasa ngedumul karena diulang-ulang jadi doa. Ya, hari ini suami parah banget, ngomongnya ketus, mukanya ditekuk, bikin gue bete sepanjang hari. Nah, ini kan ceritanya cuman ngomong dong. Udah gitu, anak-anak rewel lagi, belajar online-nya males. Kita gitu ya. Duit di dompet udah tipis, apa-apa harus dibayar. Pengennya sih gue kabur dari rumah. Ya, tapi mau gimana lagi? Pandemi ini banyak masalah. Banyak nih orang yang begini. Dan sering banget akhirnya jadi doa ya. Kenapa? Karena itu tadi prasangka disebut terus lama kenceng juga tuh perginya tuh. Hati-hati akan terjadi begini terus. Terus gimana dong Bu Isa? Emang suami kesel banget sama suami, anak-anak lagi rewel. Nah, coba kalimatnya diganti tuh, latihan tadi nih. Arah, ditekuk, ketus, tekuk, bete, rewel, malas diganti ya. Kita coba belajar ya. Coba begini ya. Hari ini suami bikin gak nyaman gue. Ngomongnya gak lembut, mukanya gak senyum. Kan lebih enak ya. Ketus, bete, parah, nah, itu udah enak nih. Bikin gue nggak asik sepanjang hari. Bikin bete gue bikin gue nggak asik sepanjang hari. Ya.
Anak-anak juga gitu, mereka lagi nggak mood belajar online. Tadi kan males, kasihan mas anak-anak. Anak-anak tuh kalau ada ibunya bilangin, kamu nih males banget sih, itu sedihnya minta ampun loh Bu. Hati-hati keinget seumur hidup tuh. Ya, anak-anak lagi nggak mood. Bisa anak-anak gimana? Lagi nggak mood ayah, jadi lagi pewek biarin aja. Enak ya. Duit di dompet belum banyak. Tadi kan ya kosong katanya dompet. Orang ada isinya dompet juga marah. Ada tuh ya 500 perak logam. Nah, bilang aja duit di dompet belum banyak. Apa-apa harus dibayar ya. Pengennya sih nggak diem di rumah kan tadi kabur tuh diganti nggak diem ya. Tapi mau gimana lagi? Kalau tadi kan pandemi bawa masalah, sekarang pandemi nggak bawa berkah. Ini jauh lebih baik bukan? Nah, ini latihan loh yang kayak gini nih. Latihan. Oke, nah ini. Memang sih lebih asik yang kayak gini. Hari ini suami dahsyat dan keren. Ya, wajahnya khas laki-laki banget. Karena kita tahu kan khas laki-laki apa? Mukanya kan tidak selentur kita, kan rata. Dia datang muka rata, itu laki-laki banget. Makanya bisa kalau cerita tentang seminar otak pria wanita ngajarinnya gitu ya. Ya Allah, dia laki-laki banget. Kenapa? Dia nggak lihat gue di samping. Ya Allah, dia laki-laki banget. Kenapa? Aku panggil 3 kali baru nyaut. Laki-laki banget. Datang suami mukanya rata sampai rumah. Ya Allah, dia laki-laki banget. Itu jauh lebih baik. WA panjang lebar cuma dijawab Oka. Ya Allah, laki-laki banget. Kenapa? Jawabnya cuma Oka. Itu jauh lebih baik. Ya. Anak-anak juga sedang rileks menghadapi belajar online. Kenapa? Karena kalau belajar rileks itu malah masuk di otak bawah sadarnya. Buat teman-teman yang belajar hipnoterapi ya kan? Makanya kalau mau masukkan ke bawah sadar kan kita ada berkali-kali rileks, rileks. Nah anak-anak udah rileks, nggak usah pandu-pandu, nggak usah induksi rileks, udah rileks. Ya syukur dong. Anak kemulan di bawah itu. Kita harusnya bersyukur, alhamdulillah anak sudah rileks, nggak perlu diinduksi, udah rileks. Dia dengerin gurunya sambil tiduran gitu, itu pelajaran dari gurunya masuk di bawah sadarnya. Gitu. Ya, kita harus ngerti ini. Ya, hari ini bikin gua seharian dapat suplai energi dari Allah. Ya, uang di dompet sedang tunggu teman-temannya. Ya kan? Kalau punya selembar uang 500 kan dia lagi nunggu teman-temannya. Kan kita mau tarik kan, law of attraction kan? Iya. Insya Allah semua urusan bisa dimudahkan Allah dan semua bisa dibayar ya Rob. Ya. Gue seneng di rumah jadi banyak kesempatan berdoa pada Allah agar pandemi ini bawa berkah ya Allah. Nah ini memang harus dilatih. Ya, setiap mau ngomong yang negatif cari padanannya. Ya, oke lah. Yang ini dulu, yang tadi dulu tuh, yang ada kata kurang. Tapi nanti udah kebiasaan akan seperti ini, insya Allah. Ya, jadi inilah teknik-teknik sederhana untuk mengelola pikiran dan perasaan kita, yang tentunya ya kita mungkin sudah pernah dicoba atau teman-teman sudah lakukan ini. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah melakukan ini dan lihatlah maunah Allah datang, pertolongan Allah datang, hidup Anda, nasib Anda semakin baik. Jadi kalau Anda merasa nasib Anda nggak baik, langsung yang dibetulin pikiran dan perasaan. Itu ya, nggak usah betulin yang pernik-pernik kecilnya, pikiran perasaan yang dibetulin dulu. Insya Allah semuanya akan ditarik karena ada law of attraction ya. Dan juga ada law of projection. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Soleh Hidayat, Kang Yusuf Erlangga. Ya, sekian dulu ya. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.